Halo anak-anak Ibu kelas 7, hari ini apa kabarmu? Ibu harap dalam keadaan baik. Untuk hari ini kita akan memasuki materi kita selanjutnya. Kita akan belajar tentang interaksi antar ruang beserta dengan dampak interaksi antar ruang. Mari semangat kita belajar. Kita akan memulai pelajaran yang pertama. Pengertian interaksi antar ruang adalah cara untuk mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan masalahnya yang berkaitan dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Kita bagi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Sehingga ketika kita lihat tadi pengertiannya, maka kita lihat bentuk-bentuk interaksi ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan penduduk. Contoh transmigrasi, imigrasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan satu bentuk interaksi melalui perpindahan suatu ide, gagasan atau informasi. Contoh pengiriman untuk informasi. Nah, untuk bentuk yang ketiga yaitu transportasi, di mana transportasi merupakan satu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang. Jadi dari ketiga bentuk interaksi antar ruang ini kita bisa melihat ada dia yang pertama mobilitas penduduk, kemudian ada komunikasi, yang ketiga adalah ya transportasi. Nah, untuk syarat terjadinya interaksi antar ruang itu sendiri ada dibagi tiga ya nak ya. Yang pertama yaitu complementarity, yang kemudian kedua intervening opportunity, dan yang ketiga adalah transferability. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga syarat terjadinya interaksi ruang ini, di mana tadi kita melihat adanya kesempatan antara, saling melengkapi, dan kemudian transfer. Nah, saling melengkapi atau complementarity itu artinya syarat itu terjadi adanya interaksi apabila salah satunya dengan saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi apabila suatu wilayah yang memiliki perbedaan dalam komoditas yang dihasilkan. Artinya di sini bahwa dengan adanya saling melengkapi ini, misalkan wilayah A penghasil beras dan wilayah B penghasil sayur-sayuran. Kedua kebutuhan ini akan bisa saling melengkapi apabila ada transfer antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, yang kedua itu masih pada kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan sebuah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuannya. Maksudnya di sini nak, apabila kita buat dalam satu contoh, ketika penduduk wilayah A biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan di lokasi B. Namun karena lokasi menuju lokasi B terjadi sebuah pembangunan, maka lokasi terdekat itu yang akan dicapai adalah lokasi C. Maka untuk memenuhi kebutuhan ini, masyarakat yang di lokasi A akan membeli ke lokasi C karena lebih dekat jarak. Nah, yang ketiga yaitu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, ini ya via transfer ya nak. Yaitu kemudahan dalam bertransaksi dalam terciptanya interaksi antar ruang. Misalnya ketika kita mengangkut barang dengan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Berarti banyak faktor di sini dilihat, nah, ada jarak, biaya, waktu, dan kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, Ibu harapkan ini sudah dipahami ya nak ya. Kita akan masuk pada dampak-dampak interaksi antar ruang yang kita lihat dari perdagangan serta mobilitas penduduk. Nah, kita akan bahas satu persatu, dilihat dari dampak positif serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi antar ruang. Nah, untuk dapat interaksi antar ruang dalam bidang perdagangan, dari positifnya kita bisa melihat meningkatnya perdagangan dan sistem dalam perdagangan suatu daerah sehingga meningkatnya ekonomi suatu daerah.
Kemudian kedua, terbentuknya kerjasama antar daerah melalui perdagangan, keuntungannya semakin banyak yang diperoleh. Kemudian mobilitas sosial semakin upgrade. Yang keempat, kegiatan sosial itu semakin aktif berkembang organisasi dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk dampak negatif, kita bisa melihat adanya ketergantungan satu negara terhadap negara lain. Kemudian penggunaan teknologi tinggi bisa mengakibatkan pengangguran karena digunakan tenaga mesin lebih banyak daripada tenaga manusia. Kemudian ada kompetensi tenaga kerja pun bisa menciptakan pengangguran karena adanya persaingan. Kemudian pasar dalam negeri cenderung dikuasai oleh produk asing, sehingga pasar dalam negeri akan banyak itu yang gulung tikar. Sama dengan perusahaan dalam negeri juga akan mengalami persaingan yang akan mengalami kebangkrutan pada perusahaan dalam negeri. Kemudian berubahnya pola konsumsi masyarakat yang menurut konsumsi negara yang maju. Umumnya ini akan berpola konsumtif, di mana yang begitu banyak orang-orang akan membeli sesuatu bukan karena faktor kebutuhan tapi faktor keinginan. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua di dampak interaksi antar ruang. Kita melihat pada mobilitas penduduknya. Kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Pertama, kita melihat terpenuhnya kebutuhan akan tenaga kerja di kota. Dengan demikian meningkatnya kehidupan penduduk desa karena sebagian pendapatannya kembali ke desa. Kemudian yang kedua, mengurangi pengangguran di desa karena sebagian penduduknya sudah bekerja di kota. Kemudian yang ketiga, semakin berkembang aktivitas perekonomian di kota karena banyak penduduk desa yang membuka usaha di kota. Nah, kita akan masuk pada dampak negatifnya. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja di desa yang masih produktif dan mau bekerja dalam bidang pertanian. Kemudian yang kedua, berkurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi di desa. Aktivitas pertanian cenderung kurang berkembang karena kurangnya tenaga kerja muda yang masih produktif dan berpendidikan. Dengan ketiga, banyaknya tindak kejahatan di perkotaan. Yang keempat, yaitu meningkatnya pengangguran di kota karena sebagian urbanisasi kesulitan memperoleh pekerjaan di kota. Kemudian yang kelima, berkembangnya pemukiman kumuh di kota serta munculnya masalah kemacetan. Ya, kemudian yang keenam, banyaknya orang yang melakukan mobilitas serta munculnya masalah lingkungan seperti sampah karena sebagian penduduk yang pindah ke kota belum bisa menyesuaikan diri dengan cara hidup di kota. Nah, demikianlah itu pembelajaran kita satu hari ini. Ibu harap bisa kamu pelajari dan kamu pahami dengan baik. Tonton videonya tanpa di skip dan dilompati. Tonton semua dan kamu pahami karena materi itu sangat penting untuk pembelajaran IPS kita. Nah, untuk penugasan kita hari ini, perhatikan di slide berikutnya ya nak ya. Nah, untuk pengerjaannya itu kamu kerjakan di aktivitas IPS halaman 85 buku paket di nomor yang nomor 2, 3, dan 5. Setelah kamu kerjakan, kamu itu akan mengerjakan di buku catatan. Nanti difoto buku catatannya setelah selesai dikerjakan, kemudian posting di Edmodo. Nah, kemudian Ibu harapkan kamu mengisi absensi di kolom komentar video ini dengan mengetikkan nama kamu serta kelas kamu. Jangan lupa like videonya dan subscribe bagi yang belum subscribe. Demikian pembelajaran kita nak, sampai jumpa minggu depan. God bless you, see you, bye bye.